Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk turun terus-menerus. Inilah yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi di antara 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan, ada satu malam di mana malaikat atas izin Allah turun ke muka bumi bersama malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikat, tanazzal terus turun-menurun, rombongan. Serombongan turun, rombongan lagi turun sampai fajar datang. Dan yang pertama malaikat Jibril membawa para malaikat itu ada di Ka'bah. Setelah berzikir di Ka'bah, sholat di Ka'bah, lalu malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat lain segera datang ke Madinah, ke kubur Nabi yang ada di Madinah. Bawa bendera yang hijau itu di Madinah, kemudian berzikir, sholat di sana. Setelah itu Nabi ke Masjidil Aqsa, para Jibril dan malaikat lain ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa setelah selesai sana beribadah, malaikat Jibril memberi perintah kepada seluruh malaikat, hadirlah ke rumah-rumah orang Muslim yang melakukan ibadah puasa atau zikir. Datanglah salamun hatta matla'il fajr. Itu malaikat semuanya datang mendatangi rumah-rumah kita. Kecuali rumah yang ada anjingnya. Selain rumah yang tidak ada anjingnya, malaikat datang mengucapkan assalamualaikum. Nah, kalau kita sedang berzikir, kebetulan kita sedang sholat taraweh, kebetulan kita sedang baca Quran tadarus, kebetulan kita sedang berdoa, maka dikabul doa kita. Dan pahala yang kita lakukan saat itu yang kebetulan malaikat datang ke rumah kita, disaksikan oleh malaikat, di bawah itu amal kita catatannya, di bawah itu videonya, rekamannya. Nah, pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Atau 1000 bulan dibagi 30 bulan sama dengan 83 tahun lebih. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kita cari apa itu yang namanya Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kapan itu di bulan Ramadan datangnya malam Lailatul Qadar? Nabi menjawab, pastinya kata Nabi, antara 20 sampai akhir. Di 10 terakhir. Di malam-malam ganjil, 21. Nabi bocorin juga, 21, 23, 25, 27, dan 29. Tetapi tidak dipastikan di antara malam itu yang mana. Di malam keberapa. Ini maksudnya, biasanya umat Islam ketika sudah 20 hari berpuasa, udah mulai gangguan puasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari masih gangguan. 4 hari udah mulai mantap. Udah nggak haus, udah nggak lapar. 10 hari, 15 hari masih mantap. 20 hari mulai lemes. Udah mulai gangguan. Ada yang ibu-ibu udah siap-siap ke Tanah Abang. Ibu, ke Tanah Abang ya? Iya. Udah siap-siap beli baju. Suami juga ke mall, apa semua. Waduh, mall-mall sudah mulai ramai. Itu gangguan Ramadan. Nah, Nabi tahu itu gangguan Ramadan, makanya Nabi kasih satu yang semangat, ada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau itu kita tahu gangguannya, siapin dari sekarang, Bu. Udah beli baju buat Ramadan, 3 apa 4 setel, suaminya beliin kain BHS. Tuh, ya. Suka pakai kain BHS nggak? Iya, yang terbagus itu kain BHS. Kalau mau bagi orang kain yang bagus kain BHS. Ya, kalau mau bagi orang, tapi terserah ya. Kali mau sedekah kain silakan buat Idul Fitri dipakai BHS yang terbaik di antara kain-kain yang lain. Tapi juga gajah duduk juga, gajah tiduran juga bagus. Ya, gitu. Nah, ini saudara-saudara sekalian, di antara keistimewaan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar itu mendatangi rumah-rumah orang Muslim dan mengucapkan salam.
ke masjid-masjid juga datang. Kalau kebetulan ada di masjid, nah cuma kita sayangnya karena mata batin kita ini masih kotor, banyak dosa dahulu, hingga kita tidak bisa melihat datangnya malaikat. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang sudah dosanya sudah tidak ada atau sedikit sekali, banyak amal solehnya, dia bisa melihat malaikat. Tapi malaikat dilihat bukan dari mata yang ada di dua kepala kita, tapi dilihat oleh mata hati dan batin kita. Karena kita punya 4 mata. 2 mata di luar di bagian kepala, 2 mata yaitu yang ada di dalam hati. Mata hati bisa melihat, Pak. Sekarang saya yang udah ke rumah saya, yang sudah ke Nabawi, coba buka mata hati Anda. Kelihatan Nabawi dari sana? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, ya. Tapi bukan mata yang ada di kepala kan yang lihat. Mata batin. Itu contohnya begitu. Jadi bagi mereka yang dosanya sudah diampuni Allah, mata batinnya terbuka, dia bisa bersalaman dengan malaikat ketika malaikat datang. Cuma sayang kita belum, ya kan? Usahakan dengan terus-menerus jauhkan maksiat, bersihkan diri kita dengan taubat, dengan istighfar, perbanyak zikir, lakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan mata batin kita terbuka hingga kita bisa berjumpa dengan malaikat. Dan saudara-saudara, setiap dosa yang dilakukan seseorang, nuqtatun sauda fi qalbihi, dikasih titik hitam di dalam hatinya, mata hatinya dikasih titik hitam. 1 kali dosa hitam, 1 kali dosa hitam, 1 kali dosa hitam. Akhirnya permukaan mata dia tertutup oleh hitam dosa hingga ia tertutup pandangan mata hatinya. Ini adalah bagian dari apa namanya? Kenapa kita tidak bisa melihat alam malakut, alam malaikat? Kena banyak dosa. Orang-orang yang sudah tidak berdosa, dia bisa melihat. Sehingga imannya orang-orang, para aulia, para syuhada, para anbiya, begitu yakin. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebab mata batinnya sudah terbuka. Hingga dia yakin betul agama Islam yang dia lakukan. Bukan sekedar hakul yakin, ainul yakin. Sama seperti begini, Pak. Kita baru dengar cerita. Kita belum pernah melihat Ka'bah itu bagaimana di Mekah. Ka'bah itu segi 4, gini-gini, baru mendengar cerita. Percaya kita ada Ka'bah di kota suci Mekah, percaya. Iya. Tetapi lebih yakin lagi kalau kita umroh, kita haji, dan kita langsung berada berdiri di hadapan Ka'bah. Kita lihat langsung ainul Ka'bah, jenis Ka'bah. Nah, begitulah dalam pandangan Islam. Kita beragama Islam ini sudah yakin itu belum? Belum. Iya, belum kita bisa melihat langsung itu Ka'bah. Belum kita bisa melihat syariat Islam itu bagaimana indahnya kalau kita lakukan. Nikmatnya kalau kita melakukan ibadah, baik ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi belum, karena memang belum sampai tingkatannya. Oleh karena itu terus kita belajar dan belajar. Masa belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Terus kita belajar, terus kita perbaiki akhlak dan perilaku kita perbanyak zikir dan amal soleh kita, agar kita sampai sebelum kita meninggal, kita sudah tahu itu apa alam barzah, alam malakut mestinya. Hingga kita benar-benar semangat beribadah, takut berbuat dosa. Orang yang takut berbuat dosa, karena dia tahu dosa itu besar, dosa itu berat siksanya. Dan resikonya akan berat nanti akan dia dapati, hingga dia tidak mau berbuat dosa. Sama dengan orang yang berjalan di hutan. Kalau dia tahu di hutan itu banyak binatang buas, pasti dia takut, Pak. Nggak bakalan dia mau jalan. Masuk ke hutan, nggak mau dia. Karena dia tahu bahwa di hutan itu banyak binatang buas, berbahaya. Sama. Kalau orang sudah mengetahui dosa-dosa, beratnya dosa zina, beratnya dosa bohong, beratnya dosa maksiat dan lain-lain, maka dia tidak akan berbuat. Karena dia tahu persis. Itu namanya pakai ilmu. Jadi iman akan tambah kuat bila lain ilmu. Kalau ngaku beriman tapi tidak pernah datang ke majelis taklim, tidak pernah belajar, maka imannya mudah luntur. Karena baju murahan. Ibu, baju kalau murahan warnanya merah, begitu dicuci
warnanya hilang, mempengaruhi lagi, air jadi merah. Kalau hijau, warna hijau. Iman yang kuat adalah iman yang disertai ilmu dan keyakinan. Makanya kita belajar tiap pagi di sini hanya untuk menambah ilmu dan menambah keyakinan kita dalam beribadah. Amin ya Rabbal. Kemudian saudara-saudara, puasa. Kita diwajibkan berpuasa. Siang pagi kita mulai sahur, ya. Kemudian siang kita berpuasa, lalu agak sore maghrib kita buka berpuasa. Kemudian kita sholat taraweh, kita zikir, kita tadarus baca Quran, terus berulang-ulang. Bulan kegiatan kita di bulan Ramadan. Siang hari berpuasa, berzikir, baca Quran, malam hari juga kita tambah dengan sholat taraweh. Kata Nabi, man shoma ramadhana wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan wa aqamahu dan ditambah, ditegakkan sholat sunat tarawehnya, ya, selama 1 bulan, full tarawehnya 1 bulan. Jadi sebagaimana kita berusaha untuk full puasa Ramadan 1 bulan, taraweh pun 1 bulan mesti full. Paling tidak 1 kali khatam Quran. Ya, kalau memang belum pandai baca Quran, nggak sanggup khatam Al-Quran 1 kali, surah Al-Ikhlas baca biar 10.000 kali, apa 20.000 kali surah Al-Ikhlas terus dibaca, dicatat deh biar tahu. Mudah-mudahan itu setara, ya. Kalau ribuan kita baca surah Ikhlas setara dengan khatam 1 Al-Quran. Ini bagi mereka yang memang belum pandai baca Quran, tapi surah Al-Ikhlas yang dibaca memang menjadi spesial di bulan Ramadan, dia baca surah Al-Ikhlas sebagai gantinya dia khatam Quran. Kemudian saudara, orang-orang yang komitmennya kuat di dalam bulan Ramadan, siang dia berpuasa, malam dia bersalat tarawih, full tarawihnya, full tadarusnya, full zikirnya semua, maka di akhir Ramadan, malam Idul Fitri, pagi-pagi malaikat berdiri di mana perapatan-perapatan jalan. Di perempatan jalan malaikat berdiri dan berseru, wahai manusia-manusia yang beriman dan telah selesai melakukan ibadah puasa, keluarlah kamu, keluar, kata malaikat. Kemana keluar? Keluar dari rumah menuju tempat sholat Id diadakan. Apakah di masjid, di musola, di lapangan, dan sebagainya, kata malaikat. Oleh karenanya Nabi memberikan aturan kepada kita untuk sholat Idul Fitri, yang tua, yang muda, anak-anak, bahkan orang yang tidak mampu berjalan dengan kursi roda didorong untuk ikut melakukan sholat Idul Fitri. Karena itu memang perintah Allah melalui malaikatnya. Hai semua, keluar, sholat Id bersama-sama. Termasuk ibu-ibu yang sedang berhalangan pun tetap diperintahkan untuk keluar oleh malaikat, ikut bersama-sama. Cuma tahu diri, ya, kalau ibu-ibu yang sedang berhalangan nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh masuk ke musola, ya, adanya di mana, di luar aja. Walaupun dia tidak sholat, tetap sunnah dia hadir atau menghadiri acara sholat Idul Fitri. Setelah mereka semua datang keluar dan penuhi masjid-masjid, musola-musola untuk melakukan sholat Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri, kumu maghfuran lakum. Kata Allah, wahai para malaikat Jibril, apa yang hambamu inginkan setelah dia menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan? Kata malaikat menjawab, ya Allah, biasanya orang yang bekerja ingin gajian kalau sudah selesai. Bahasa Indonesia begitu. Biasanya orang yang bekerja kalau sudah selesai 1 bulan pasti dia menginginkan apa? Upahnya. Hambamu ingin upahnya. Apa upahnya mereka ya Allah? Apa kata Allah? Upahnya mereka kalau begitu, aku ridho kepadanya dan aku ampuni semua dosa-dosanya. Oleh karenanya,
Ada orang yang memahami adalah satu hadis, apabila selesai Ramadan seperti bayi yang baru tidak berdosa. Maksudnya, kenapa? Karena memang hadisnya begitu, Allah akan ampuni. Tapi siapakah, apakah kita, apakah semua umat Islam yang beriman seperti itu mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan? Belum tentu, tergantung bagaimana komitmennya, bagaimana ibadahnya, bagaimana niatnya, bagaimana bangun malamnya, bagaimana doanya. Kalau dia Ramadan, dia tenang aja, dia tidur. Orang-orang puasa, dia nggak puasa. Orang-orang tahajud, dia tidur. Orang-orang sahur, dia biasa. Mana bikin Allah ampuni, dia sendiri nggak minta ampun kok. Padahal Allah sudah tawarin, silakan siapa yang bertobat, siapa yang mau berdoa, siapa yang minta ampun, aku terima semua. Nah ini, mari sama-sama para jamaah. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Ntar saya tanya, ada berapa keistimewaan Ramadan? Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi terakhir adalah ridhoi wa maghfirati. Kata Allah, ridhoku dan ampunanku aku berikan kepada mereka, orang-orang yang puasa Ramadan full, tarawihnya full, niatnya baik dan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua orang-orang yang melakukan ibadah besok, insya Allah, dan yang sudah-sudah juga sesuai dengan hadis ini diampuni dosa kita. Itu tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian Nabi bersabda, min Ramadan ila Ramadan, wal haji ilal haji, wal jum'at ilal jum'ah, was shalah ila shalah, kafaratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang sekarang, dari Ramadan yang lalu lagi sampai akan datang. Dari Ramadan ke Ramadan, dari ibadah haji ke ibadah haji, dari umroh ke umroh, dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, yang 5 waktu, mukaffiratun, mengampuni dosa semua. Majtanabatil kabair, selama dia tidak melakukan berbuat dosa-dosa besar. Jadi lain orang-orang yang punya dosa besar, lain ininya khusus tobatnya. Tapi kalau sekedar dosa-dosa kecil, maka dengan sholat 5 waktu, dengan Jumat ke Jumat, dengan haji ke haji, umrah ke umrah, puasa ke puasa, sudah dijamin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara para jamaah sekalian yang perlu kita garis bawahi. Kita garis bawahi. Apa makna apabila datang bulan Ramadan dibelenggu setan-setan? Nah ini. Jadi setan aslinya yang memang Allah titipkan, Allah turunkan dari langit yang namanya iblis, itu memang sesuai dengan hadis, dikirim ke tengah laut, dimasukkan di kerangkeng di tempat-tempatnya oleh malaikat Jibril. Hingga dia tidak bisa mengganggu. Tapi kenapa faktanya Ramadan banyak yang nggak puasa. Jadi yang nggak puasa di bulan Ramadan itu bukan gangguan setan, saudara. Gangguan dari hawa nafsunya Nah, padahal sudah ringan sekali. Tapi karena memang dia nggak paham ini agama Islam, dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Setan sudah tidak diganggu, sudah tidak mengganggu lagi, sudah diistimewakan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi ini. Tapi sayang, dia tidak bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Apa hawa nafsu? Keinginan. Ya, keinginan yang sifatnya materi, itu namanya hawa nafsu. Ya. Ada keinginan yang sifatnya non materi, ya, ada hawa, ada nafsu. Kalau hawa adalah keinginan yang sifatnya non materi.